Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji puja hanya bagi Allah azza wa jalla, Rabb semesta alam, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai hari ini, detik ini, kula kali panjenengan senantiasa Allah jaga dalam keadaan iman dan Islam. Senantiasa Allah berikan pertolongan dalam ketaatan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan betul-betul mukhlisin alauddin, betul-betul ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Amin. Salawat serta salam terlimpahkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita atiba kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian nggih. Tafsir, mugi-mugi Allah berikan kita hikmah pemahaman dan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita, dan tentunya outputnya betul-betul kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, setidaknya konsep kemenangan itu wonten 3 penyebutan atau istilah. Yang pertama disebut dengan fauzul mubin, kemenangan yang nyata. Dijelaskan kemenangan yang nyata ini ketika seorang hamba Allah berikan rahmat, kemudian dibebaskan dari azab api neraka. Nah ini. Jadi fauzul mubin. Kemudian yang kedua disebutkan fauzul kabir, kemenangan yang besar, yaitu ketika seorang hamba Allah masukkan ke dalam surga dan Allah bebaskan dari azab neraka. Tapi ada yang ketiga disebut dengan fauzul azim, faqad faza fauzan azima. Yang kami kutip tadi, Allah tegaskan bagi orang-orang yang bertakwa. Disebut fauzul azim, dimaknai yaitu ketika Allah memberikan rahmat, mengampuni dosa-dosa dengan membebaskan dari api neraka, kemudian memasukkan hamba ini ke dalam surga, dan di dalam surga Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada taranya. Kemudian kenikmatan-kenikmatan tersebut dijaga kelanggengan atau kekekalannya, maka disebut dengan fauzul azim. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan Allah kekuatan, pertolongan untuk terus-menerus menjaga diri dalam ketakwaan kepada Allah. Amin. Syiral muslimin rahimakumullah.
Kita lanjutkan insyaallah yang kemarin itu terakhir ayat 22 surat An-Naba, lit-taghina ma'aba, bahwa Allah tegaskan neraka itu tempat kembalinya orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang kemudian banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-23 kita bahas mulai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Labithina fiha ahqaba. Sedikit kemarin karena terputus. Labithina, bertempat tinggal. Keadaan lafaz ini tidak disebutkan, tetapi kemudian bisa dipastikan ini adalah penempatan mereka di ayat-ayat sebelumnya. Siapa orang-orang yang kemudian berbuat zalim tadi? Berbuat zalim kemarin sudah kita pelajari, yaitu orang-orang yang kafir dalam pengertian menolak, mendustakan ayat-ayat Allah, termasuk mendustakan pertemuan dengan Allah, hari kebangkitan. Dan juga orang-orang zalim itu kemudian adalah orang-orang yang kemudian tidak mentaati, tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, yakni diantaranya adalah senantiasa melakukan perbuatan dosa. Labithin, tempat tinggal mereka, fiha, kembali kepada an-nar, ya, yaitu neraka. Ahqaba, ahqaba ini jamak dari khukbun atau khukub, yang menggambarkan makna masa, periode waktu tertentu. Tapi kemudian di dalam bahasa Arab disebut khukbun atau bisa diartikan berabad-abad. Tetapi khukbun atau khukub ini maknanya adalah waktu yang tidak tahu ujung batasnya. Nah, ngeten iki kan kula kali jenengan semerap nanti jam sekian sholat subuh, ngoten iki. Jam sekian masuk sholat duhur sampai jam sekian, tahu batasnya. Tapi khukbun itu adalah waktu yang sangat panjang yang tidak tahu ujungnya kapan, batasnya kapan. Mereka orang-orang tersebut, orang-orang yang zalim tadi, orang-orang yang zalim tadi, labithin, tinggal di dalam neraka, fiha, neraka. Ahqab, ahqab itu jamak. Hukbun atau hukum aja sudah maknanya panjang sekali yang tidak ada ujungnya, tetapi kemudian di ayat tersebut Allah menggunakannya dalam bentuk jamak. Nah, menunjukkan masa yang jangan ditanya panjangnya seperti apa orang tersebut di dalam neraka. Nah, Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani mengatakan masa-masa yang tidak terbatas berlangsung terus-menerus. Qatada dari Rabi' bin Anas berkata, ahqab maksudnya adalah tidak ada habis dan putus-putusnya. Setiap kali berlalu satu hukbun berarti atau hukub, akan datang lagi hukub baru yang lain, terus-menerus. Karena Allah menggunakan bentuknya, lafadznya dalam bentuk jamak, yang artinya banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hitung-hitungannya para ulama dari riwayatnya para sahabat. Apa? Ada khilaf di antara para ulama tentang mana aqaba. Nanti dihitung saja pakai HP. Sebagian ulama menafsirkan, saya sebutkan satu-satu nggih. Ibnu Jarir, ini ada dalam kitab Tafsir At-Tabari tapi saya ringkas. Ibnu Jarir dari Bushtair bin Ka'ab berkata hukbun itu 300 tahun, yang satu harinya 1000 tahun ukuran dunia. 1000 tahun ukuran dunia. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Said bin Jubair berkata 80 tahun, 12 bulan satu tahunnya. Dan setiap satu harinya itu sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Yang 1000 tahun para ulama dan para sahabat tidak berselisih. Yang berselisih adalah ukuran hukbun, 80 tahun, 300 tahun begitu. Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah berkata, hukbun itu, satu hukbun itu sekitar 80 tahun. Ibnu Jarir, Ibnu Mudhir, Ibnu Hatim dan dari Abu Hurairah berkata 80 tahun. Satu harinya 1000 tahun ukuran dunia. Dari Abu Umamah 1000 bulan,
yang satu harinya 1000 tahun. Dari Ibnu Umar 80 tahun. Para sahabat-sahabat ini kemudian menerangkan satu khutbun itu 80 tahun, tapi ukurannya satu harinya 1000 tahun. Jangan coba hitung pakai HP, coba aja dihitung. Ini sahabat yang menerangkan kepada kita. 80 tahun itu berarti satu tahun 12 bulan. Kemudian anggap saja 30 hari dalam satu bulan. Satu harinya 1000 tahun. Berarti ngeten, satu khutbun ngitungnya 1000 dikali 30 dikali 12 dikali 80. Monggo dihitung berapa tahun. Pakai HP. Tadi sebelum berangkat saya hitung. Pinten? 25 juta. 25 juta. Itu bukan jamak, itu mufrad. Isi mufradnya khutbun itu cuma satu. Khutbun itu sahabat menafsirkan 80 tahun. Lah kalau ahqab, sebagaimana dijelaskan para mufassir, jangan tanya panjangnya seperti apa. La bisina fiha ahqab. Di dalamnya itu tinggal menjadi tempat tinggal ahqab dengan masa waktu yang sangat panjang. Anggap saja satu khutbun itu 25 tahun. Tidak sebanding dengan kenikmatan maksiat kita di dunia. Tidak sebanding dengan kenikmatan kita berbuat maksiat di dunia yang cepat hilang. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika mereka orang-orang kafir khalidina fiha, kekal dalam neraka, tidak akan keluar. Yaitu, ini dijelaskan oleh para ulama, jika selesai khutbun yang pertama akan datang khutbun yang kedua. Begitu seterusnya sampai tidak ada penghujung. Al-Hasan qala Al-Hasan innallaha lam yaj'al li ahlin nar muddatan. Sak temene Allah boten menetapkan batas li ahli bagi penduduk, bagi penghuni an-nar yaitu neraka. Apa batas apa? Muddatan waktu. Bal qala labisina fiha ahqab fa wallahi ma huwa illa idza madha hukmun dakhala akharu summa akharu ilal abad. Falyasa lil ahqab adadun illal khulud. Masya Allah. Bahkan Allah berfirman mereka tinggal di dalamnya selama berabad-abad. Demi Allah, wallahi tadi, ma huwa illa idza madha hukmun. Yang dimaksud bukanlah hitungan waktu terbatas. Dakhala akhar, summa akhar. Teko situ meneng teko, situ meneng teko, situ meneng teko. Illa abad, sampai kekekalan. Mereka tidak ada batas dan masuk di dalam neraka selama-lamanya. Al-Baghawi menerangkan dalam tafsirnya Ma'alim Tanzil. Al-Maraghi rahimahullah berkata, innahum sayakununa fiha duhuran mutalakhiqatan yan'amu ba'duha bi ba'din fa kullamal qada zamanun suddida lahum zamanu akhar. Sama, terus menerus berada di dalamnya. Setiap kali masa habis, Allah akan tambah lagi masa itu. Makisina fihan nar duhuran mutatabi'atan la nihayata laha. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad. Artinya mereka tinggal di dalam neraka dalam kurun waktu yang sangat panjang. La nihayata laha, tidak ada ujung, berkelanjutan terus menerus. Sama Imam Qurtubi juga mengatakan begitu. Allah berfirman ma'asyiral muslimin dalam surat Al-Maidah ayat 37, yuriduna ay yakhruju minan nar. Orang-orang di neraka itu pengen metu, pengen keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Ditegaskan oleh Allah mereka gak mungkin keluar dari neraka. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka adab yang kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini kita belajar tentang hukub atau hukbun atau ahqab. Ini pelajaran beragam.
Sebagaimana disampaikan oleh Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar, penting sekali ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita mengatakan begini, wis gak apa-apa nglakoni mboten napa-napa, berbuat dosa sedikit saja bentar. Toh saya ini orang mukmin, orang beriman, orang Islam. Nanti Allah setelah membersihkan dosa-dosa saya, Allah akan mengeluarkan kami atau saya dari neraka. Ini patut sekali kiranya kata ini tidak menjadi sugesti untuk kita. Memang betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang ada di neraka kekal abadi selama-lamanya adalah dari orang-orang kafir dan musyrik. Tapi penting sekali kemudian tidak sampai kita wis gak apa-apa ngentit titik. Nah, ngentit titik gak apa-apa engko diresiki diluk. Ini keyakinan orang-orang Yahudi. Ya, ayat ini menjadi motivasi agar orang beriman tidak meremehkan perbuatan dosa. Meremehkan dosa itu membuat dosa tersebut menjadi besar di sisi Allah. Ditambah lagi dosa kecil-kecil itu terus-menerus dilakukan berulang-ulang meskipun dosa itu ringan. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna amalan ya adaqtum fi a'yunikum minas sa'ar in kunna na'udduha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam mubiqat. Dari Anas, sesungguhnya kalian melakukan suatu amal dan menyangka bahwa itu lebih tipis daripada rambut, namun kami menganggapnya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sesuatu yang membinasakan. Bukhari nomor 6492. Maka Ibnu Battal mengatakan al-muhaqqaratu idza kasurat sarat kabiran ma'a israr. Suatu dosa yang dianggap remeh bisa menjadi dosa besar, ditambah lagi jika terus-menerus melakukan dosa tersebut. Meremehkan dosa saja sudah masuk kategori dosa. Meremehkan dosa termasuk kategori dosa. Ya, jangan sampai kita punya keyakinan yang mirip dengan orang-orang Yahudi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 80-81 itu kan, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Keyakinan wong Yahudi paling mek kula ngoten nggih wong Yahudi mlebu neraka iku mek diluk tok hanya hitungan hari. Katakanlah kan, kul attakhadtum indallah ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am naquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kata Allah, katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak mengingkari janjinya, ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi orang Yahudi punya watak karakter meremehkan perbuatan dosa. Paling lo awak dewi meneh mlebu neraka iku diluk tok hitungan dino tok. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti tersebut. Dalam surat Ali Imran ayat 23-24 juga Allah tegaskan, alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitab, dan seterusnya. Al-ayah itu orang-orang juga Allah menerangkan tentang watak-watuknya orang Yahudi yang juga suka meremehkan perbuatan dosa. Jadi ahqab itu sangat panjang, Pak. Orang-orang dimasukkan Allah ke dalam surga, dan kita mengenal dan belajar satu hari di akhirat sebagaimana 1000 tahun dunia. Dalam bentuk ahqab tidak ada ulama yang kemudian bisa menafsirkan ukurani sakmini. Mboten, tadi yang saya sampaikan tuh hukbun dalam bentuk mufrad, dalam bentuk satu nggih. Mboten dalam bentuk jamak. Yang disampaikan sahabat ya kurang lebih 25 tahun kalau hitungannya adalah 25 juta tahun kalau hitungannya adalah waktu dunia. Ahqab lebih panjang lagi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini ayat yang sedikit ringkas tapi menjadi peringatan dan motivasi untuk kita agar berhati-hati tidak sampai kita meremehkan perbuatan dosa. Saya lanjutkan, la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. La-nya itu harfun nafi, menafikan, menolak ya, perhatikan. La yadhuqu, kembali yadhuqun berarti mereka tidak nopo. Yadhuqun itu dari kata daqa yadiqu. Artinya Pak, nyicip, ngincipi.
Kemudian menunjukkan aktivitas yang kemudian merasakannya dalam bentuk fisik, boten dalam bentuk batin. La yaduqu. Nah, dalam bentuk jamak berarti kan mereka merasakan dalam bentuk fisik, karena yaduk dak itu artinya mencicipi, menunjukkan mereka aktivitas fisik bisa dengan lidah atau kulit atau saraf tubuh, kata para ulama. La yaduquna fiha, mereka di dalamnya tidak sekali-kali tidak akan pernah merasakan bardan. Napa bardan itu? Dingin. Saya terangkan dulu bardan. Mujahid, As-Sudi, Abu Ubaidah Al-Qisai Al-Fat bin Khalid dan Abu Mu'adz An-Nahwi berkata, bardan itu adalah naum, tidur. Ini pendapat para ulama. Di satu sisi artinya secara bahasa adalah dingin atau sejuk. Dalam konteks ayat ini ada yang mengatakan kenyamanan, nyaman, lega, teduh, macam-macam bisa diartikan sebagai mana jelaskan. Ibnu Abbas berkata, barodun maksudnya adalah sejuknya minuman dan tidur. Ibnu Abbas mengatakan begitu, sejuknya minuman dan keadaan tidur. Ibnu Zaid berkata kenyamanan. Al-Zajjal berkata mereka di dalamnya tidak merasakan sejuk dan naungan serta mereka tidak tidur di dalamnya. Maka kata bardun di sini atau bardan, barodun dingin, itu maknanya mereka di dalam neraka secara fisik, kulit, lidah, saraf-saraf itu tidak akan pernah merasakan yang namanya dingin, sejuk, kenyamanan dan tidur teng neraka. Di hadis Nabi menerangkan alas mereka apa namanya? Ngapunten, kasur mereka tidur beralaskan api. Gak mungkin tidur di atas. Gak mungkin tidur di atas api. Nah, wala syaroba, tidak juga minum. Berarti sesuatu yang dapat dinikmati untuk menghilangkan dahaga. Mereka di dalam neraka tak bisa, Allah jamin, Allah tegaskan selama-lamanya tidak akan. Ada lamnya, lam nafi diulangi 2 kali. La yaduquna fiha bardan wa la syaroba. Ada lam di depan, lam di tengah, itu penegasan. Lam diulangi 2 kali bahwa mereka tidak akan pernah wis gak ngarang ngrasakno. Yang kedua syaroba, yaitu minum. Minum napa mboten nanti kita terangkan. Ternyata orang di neraka itu juga minum. Minum dalam pengertian barot. Minum yang kemudian fungsinya menghilangkan dahaga. Yang minum kula kali jenengan teng donya seger ngoten. Awan-awan panas-panas ngoten minum segar. Bagaimana ketika kita berbuka puasa, air putih rasanya segar, itu tidak dirasakan oleh mereka. Tidak akan pernah mereka itu akan merasakan yang namanya hilang dahaganya dengan proses meminum tadi. Masya Allah. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, di neraka mereka tidak mendapatkan sesuatu yang dingin bagi mereka dan tidak juga mendapatkan minuman yang segar. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan secara ringkas oleh Jalaluddin Suyuti rahimahullah, mereka tidak pernah merasakan tidur di dalamnya dan tidak mendapatkan minum yang lezat. Syekh Al-Maraghi berkata, la yaduquna fiha jahannam bardan yubarridu kharras sa'iri. Ya Allah, mereka tidak merasakan di dalam neraka jahanam sedikit pun apa kesejukan yang meredakan panasnya api yang menyala-nyala. Wala syaraba yurwihim min siddatil atas, dan minum yang tidak bisa menghilangkan dahaga mereka dari panas yang luar biasa di dalam neraka. Buya Hamka mengatakan ayat ini dapat dipahami keadaan neraka itu sudah pasti rasane panas.
Ya, dua hal yang disebutkan Allah, ngapunten, dua hal kita nikmati di dunia. Bardan, kondisi keadaan dingin, sejuk, wasaro, dan minum, ketika kita minum dahaga itu hilang. Kita merasakan minum penuh dengan kesegaran. Mereka itu tidak ada. Ini menyiratkan dua bentuk kenyamanan yang mutlak dibutuhkan oleh manusia, namun keduanya tidak diberikan secara mutlak oleh penduduk neraka. Nanti dicek surat Al-A'raf. Wa nada ashaban nar ashabal jannah. Maka ketika penduduk neraka wanada menyeru penduduk penghuni surga, berarti kok saged komunikasi nggih? Saged komunikasi antara penduduk surga dan penduduk neraka. Berarti pintu neraka ini belum ditutup. Konteks surat Al-A'raf ayat 50. Wanada ashaban nar ashabal jannah an afidu alaina. Jaluk Pak kepada mereka. Penduduk surga itu dijalui, penduduk neraka jaluk. An afidu alaina minal ma. Dari jaluk nopo? Jaluk nopo? Minum dari jaluk air. Au mimma razaqakumullah, atau apa-apa yang Allah rezekikan, yang telah Allah rezekikan kepada penduduk surga. Ulama mengartikan yaitu makanan yang hari ini layak kita makan seperti makanan di dunia. Jaluk ngombe, jaluk mangan. Masya Allah. Qalu, orang-orang penduduk surga kemudian berkata, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguh Allah mengharamkan kami orang-orang penghuni surga memberikan sesuatu kepada penghuni neraka. Jadi di briefing orang-orang penghuni surga oleh Allah. Di briefing benjing kula kali jenengan teng surga itu pun ngerti pun semerap, amin. Di briefing kali Allah, wong neraka njaluk apa wae gak usah dikei. Dan ini permintaannya, gak muluk-muluk, njaluk ngombe, njaluk mangan. Masya Allah. Ya, sebenarnya mereka memperoleh minum dari apa yang Allah berikan di neraka. Ayat berikutnya apa? Illa hamimau wa ghassaqa. Mereka dapat minum tidak lain yang mereka minum hamim. Napa hamim ini, Bu? Air yang kemudian panasnya itu berada di puncak. Kita bahasanya adalah mendidih. Jadi air itu yang panasnya berada di puncak suhu. Kalau kita mengenal 100 derajat Celcius itu air mendidih. Hamim itu adalah puncak panas. Level tertinggi air panas disebut hamim. Mereka dikasih Allah minum, yaitu hamim, air yang membakar, panas yang sangat mendidih. Masya Allah. Kira-kira ngelai hilang apa mboten? Ngelai mboten hilang nggih. Tambah njajal mawon teng dunia. Insya Allah nanti jalan masuk ICU. Banyu mendidih langsung glontor tenggorokan akan sakit, tidak menghilangkan dahaga, malah menambah penderitaan. Masya Allah. Ibnu Yazid berkata, hamim adalah air mata mereka yang terkumpul di sebuah telaga kemudian diminumkan kepada mereka. Ibnu Yazid berkata, hamim adalah air mata mereka di neraka berkumpul pada parit-parit neraka lalu mereka mengambilnya untuk diminum. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, maksudnya adalah di dalam neraka mereka tidak merasakan kesejukan dan minum kecuali airnya sengaja dididihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai puncak panas sebagaimana besi mendidih yang menghanguskan. Satu, mereka minum yaitu air yang sangat panas. Untuk ngombe, Pak, dapat minum, tapi minumannya tidak dapat menghilangkan dahaga, yang ada menambah wa ghassaqa. Dan mereka ghosak napa ghosak? Ghosak niku napa? Nanah. Diartikan dalam terjemahan adalah nanah. Tapi ulama mengatakan tidak hanya nanah, banyak maknanya. Ya, para ulama berbeda pendapat mengenai maknanya. Mengatakan sebagian adalah nanah. Jenengan memahaminya bagaimana? Nanah itu di sungai-sungai gitu Allah kumpulkan ngoten.
Nggih, ngoten nggih. Ada telaganya isine nana. Saya tidak menemukan satupun penjelasan ulama dan sahabat nana yang dimaksud itu dikasih di telaga, ngoten mboten. Kayak kita pergi ada danau nana, danau susu, sungai susu kalau di surga mboten ngoten. Yang disebut dengan nana dijelaskan para ulama adalah yang keluar dari tubuhnya. Karena saking panas menderita borokan bopo gak ngerti, nana itu keluar dari tubuhnya dan itulah nana yang diminum. Itulah nana penghuni neraka yang diminum. Saya terangkan, Ikrimah berkata darah dan nana yang keluar dari mereka. Ibrahim dan Abu Razin berkata air cucian para penghuni neraka. Ibnu Mustanna berkata adalah air yang mengalir dari nanah mereka. Ya toh, air dari nanam. Banyak para ulama Mujahid, saya kutipkan aja Mujahid dari Ghosak adalah dingin yang amat sangat, dingin yang amat sangat. Ini dari pendapat Ibnu Abbas. Mujahid berkata Ghosak adalah sangat dingin. Wis, ngapunten. Ghosak itu makna pertama nanah, makna kedua adalah sesuatu yang sangat dingin. Jadi di neraka itu ada sesuatu yang sangat dingin, kayak kulkas ngoten mek zaman sakniki nggih. Imam At-Tabari mengatakan Ghosak itu merupakan sifat yang mengalir, maka dikatakan adalah yang dijanjikan Allah kepada kaum itu bahwa mereka akan merasakan minuman di akhir, yaitu air yang mengalir sifatnya sangat dingin disertai bau busuk di dalam neraka jahanam. Abdullah bin Amr sahabat juga mengatakan Ghosak adalah muntahan yang banyak. Ar-Rabi bin Anas berpendapat maksudnya adalah nanah, keringat yang keluar dari luka penghuni neraka. Kemudian dapat ditarik kesimpulannya dan Ghosak itu keluar dari tubuh orang di neraka karena luka, karena siksa yang begitu pedih, metu boroe, metu nanae. Nanah itu kemudian dikondisikan Allah dengan suhu yang sangat dingin dan itu kemudian diminum oleh penghuni neraka. Dalam hadis Rasulullah mengatakan begini, hadis Muslim nomor 617, istaqatin nar illa rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'di ba'don. Ini neraka ngomong kepada Allah. Jadi neraka itu makhluk. Fa'adina laha binafasaini, nafasin bis sita' wa nafasi fis sayif, fahwa asaddu ma tajiduna minal kharri wa asaddu ma tajiduna minaz zamharir. Pernah dengar istilah zamharir? Pernah dengar istilah zamharir? Dereng nggih. Jadi neraka berkata kepada Robnya, ya Rob, sebagaimana dariku memakan sebagian yang lain, maka Allah memberi izin baginya dengan dua hembusan. Hembusan yang pertama sita. Apa sita niku? Kayak di surat Quraisy, musim panas. Dan hembusan yang kedua soif, musim dingin. Maka itulah panas yang paling parah dan dingin yang paling parah yang disebut dengan zamharir. Di neraka jahanam niku wonten tempat yang namanya zamharir. Zamharir itu lembah di neraka jahanam yang tidak panas tetapi kemudian sangat dingin. Jadi sangat panas itu menyiksa manusia, sangat dingin itu juga menyiksa manusia. Jadi Ghosak itu maknanya adalah nanah yang keluar dari tubuhnya penghuni neraka dan itu diminum oleh mereka dan Allah kondisikan Ghosak itu dengan suhu yang sangat dingin. Di dunia wonten apa gambaran kok ngeten iki? Wonten apa mboten? Wonten apa mboten orang yang meminum dari nanah dan darahnya? Ada apa mboten? Ada. Jenengan tidak pernah melihat orang di rumah sakit yang kecanduan narkoba. Yang kecanduan narkoba itu sudah sampai sakau, itu kan luka semua tubuhnya itu. Jadi saya punya tetangga wafat, anaknya orang kaya, rumah sakit haji, meninggalnya masih muda, tapi di atas saya beberapa tahun, itu luka semua saat di ruang ICU itu. Di ruang, nggak tahu di ruang mana, pokoknya diisolasi begitu. Kenapa? Karena begitu sakau, karena nggak ada narkoba, dia menggigit sendiri, menggigit untuk membuat luka sehingga darahnya bisa dihirup. Jadi nggak usah heran di dunia pun itu ada gambaran
orang-orang yang kemudian meminum darah dan nananya sendiri dicakot, disirup, maka ghosak itu yang dijelaskan ulama ya begitu. Keadaan yang begitu menyakitkan, keluar nana dan nana itu kemudian disusrup dewe. Ulama mengatakan mengapa para penghuni neraka tetap meminumnya padahal mereka tahu minuman tersebut hanya menambah penderitaan dan siksa bagi mereka. Ulama menjelaskan karena saking ngelake, saking dahaganya sehingga harus ada sesuatu yang mereka masukkan ke dalam mulut melewati tenggorokan mereka. Mereka sampai pada level tidak peduli apa yang masuk ke dalam perut mereka. Kulo kali jenengan teng dunyo disuguhi banyu panas mendidih tasik saged memilih tidak meminum, tapi nanti di neraka penghuni neraka nggak bisa memilih dan terpaksa meminum itu karena saking hausnya sehingga terpaksa dia meminumnya, kata para ulama. Meskipun mereka tahu dengan meminumnya itu mereka akan mengalami siksaan. Masya Allah. Pun ghossa hamimam wa ghossa, itulah minuman para penghuni neraka. Saya lanjutkan. Jaza'au wifaqa, jaza balasan, wifaq yang setimpal. Allah mboten berbuat zalim, balasannya setimpal. Masya Allah, jaza balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan lainnya, jaza itu adalah kami balas mereka dengan balasan yang sesuai dengan amal perbuatan mereka. Walladzina kasabu sayyi'at jazaa'a sayyi'at, kata Allah, orang yang berbuat jahat mendapatkan balasan kejahatannya yang setimpal, bimisliha, setimpal. Watarhaquhum dillah, mereka diliputi kehinaan. Maka kulon jenengan berbuat jahat itu nanti akan memperoleh yang setimpal dari kejahatannya. Bisa jadi Allah membalasnya di muka bumi, bisa jadi. Maka begitu orang beriman itu ketimpa musibah, yang pertama itu dilakukan adalah muhasabah, kata para ulama. Ketika ditimpa musibah, misalnya kulo kalian jenengan ditimpa musibah moro-moro, ada barangnya yang hilang, maka itu muhasabah yang pertama. Saya beberapa waktu ini apakah telah melakukan perbuatan dosa? Apakah ada harta yang haram yang saya makan sehingga Allah mengambilnya? Itu muhasabahnya begitu. Baru kalau yang kedua adalah kemudian ini ujian, ini musibah, itu baru step beri. Oh, harus sabar. Ini adalah ujian. Gitu. Oke. Itu surat Yunus ayat 27. Hasan dan Ikrimah berkata, Allah mendatangkan yang buruk karena mereka telah berbuat keburukan. Ayatnya wonten nggih sing biasa diwaca nggih napa? Mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya Allah, summa kana aqibatal ladina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Kesudahan orang-orang yang berbuat jahat adalah balasan yang paling buruk karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan selalu memperolok-olok ayat-ayat Allah. Allah boten berbuat zalim, wa mawallahi yuridu dzulman lil ibad. Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hambanya. Dari hadis Nabi yang paling ringan siksa di neraka niku napa? Wonten teng Bukhari Muslim. Yang paling ringan siksa neraka disukani sandal, disukani sandal di neraka, disuruh pakai sandal itu, begitu memakai sandal itu otaknya mendidih. Itu siksaan paling ringan. Maka sahabat kemudian begini, saya lebih baik saya ditusuk kepalanya dengan besi panas di dunia daripada saya melihat yang diharamkan atau sengaja menyentuh yang diharamkan. Saking wedine menunduk, dari sahabat itu punya ciri khas menundukkan
pandangan. Mek sakniki wangil menundukkan pandangan itu. Nang dalan kadang lewat ngarepe Masya Allah nyelip. Berjalan di mana tempat ramai ono saklebatan, ya Allah gitu. Sahabat itu gitu. Saya memilih ditusuk besi panas di kepala daripada sekedar berbuat dosa yang kecil. Karena siksanya begitu. Siksa yang paling ringan adalah innallaha la yadlimun nas say'an walakinnan nas anfusahum yudlimun. Sak temene Allah boten dolimi manusia sak setitik ya apa sedikitnya, walakin akan tetapi manusia anfusahum yadlimun mendolimi dirinya banyak. Yunus 44, An-Nisa 40 itu menegaskan bahwa Allah tidak mendolimi hambanya. Ya ibadi, hadisnya Abu Dal Al-Ghifari dalam Muslim nomor 6737. Ya ibadi inni haramtu dulman ala nafsi wajah. Jari ini ngeten, Allah wahai yang baku hadis qudsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Baik, jadi nanti kula kali jenengan akan memperoleh balasan yang setimpal. Neraka balasan setimpal, surga balasannya setimpal apa mboten? Mboten. Kalau di hadisnya Bukhari yang agak panjang dijelaskan, kalau orang berbuat dosa Allah membalasnya dengan setimpal. Kalau orang berbuat baik Allah membalasnya berlipat. Betul sekali. Kelipatannya 10 700 dan tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi pahala puasa Ramadan itu ulama sepakat pahalanya nggak bisa dihitung. Dari hadis qudsi tadi penegasan bahwa Allah sendiri yang akan membalas, berarti di atas 700. Nominalnya tidak ada yang tahu. Innama yuwaffas sabiruna, sak temene orang-orang yang bersabar apa dibalas bi ghairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Pahala sabar itu pahalanya tidak ada hitungannya. Pahala sedekah Al-Baqarah dilipatkan 700 sampai 700. Pahala ngaji, jenengan ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran, satu hurufnya berapa kebaikan? 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf kata Nabi. Ya toh? Satu kebaikan dalam 10 kebaikan dalam satu huruf Al-Quran yang kita baca. Ingat, kalau dosa Allah balasnya setimpal karena Allah Maha Adil. Tapi kalau perbuatan baik Allah membalasnya berlipat-lipat. Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Saya lanjutkan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka kanu ya dalam keadaan la yarjuna, gak yarju roja mengharap, gak tidak menginginkan, tidak mengharapkan hisaba apa? Perhitungan. Jadi mereka harus ngerti dari ayat ini tuh ngeten, ngapunten. Ini kita belajar ngeten. Orang kafir itu kan tidak memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sepakat nggih? Hidayah itu kan mahal, tidak memperoleh hidayah, tapi Allah punya softwarenya. Jadi sudah diberikan software sehingga mereka bisa ngukur perbuatan baik dan buruk. Wis iso ngukur hati nuraninya. Tetapi kemudian karena tidak mengindahkan itu tertutup dengan amarah bisu, nafsu yang kemudian dominan mengajak kepada keburukan. Diterangkan Allah, orang-orang kafir itu tidak pernah mengharapkan apa? Perhitungan. Di ayat sebelumnya kita belajar bagaimana keadaan kafir Quraisy gak berharap perhitungan ketika dia menolak, menentang konsep kebangkitan setelah kehidupan atau kematian di dunia itu. Mereka tidak berharap
adanya hari perhitungan. Setelah Allah menerangkan secara singkat adab-adab neraka di ayat-ayat tadi, maka Allah menerangkan karakter orang-orang kafir. Mereka sak temene mboten pengen atau mboten berharap terjadi perhitungan karena mereka faham, hatinya tahu. Maka kula kalian jenengan ngapunten, siap Pak mati sakniki? Mesti jawabane dereng siap, bekale tasik. Tasik. Ngapunten, tiang sing joget-joget teng panggung jenengan tangleti, mau ta mati kondisi nyanyi-nyanyi joget-joget teng atas panggung? Jawabane napa? Mbok, lho kok ngerti, gak gelem mati kaya ngono. Tapi ngelakoni kaya ini ayatnya. Mereka tidak berharap punya software. Jadi nanti tidak ada yang bisa, aku gak tahu ya Allah aku. Jadi gak ada yang kemudian diterangkan di ayat yang lain mereka protes sehingga mereka aku gak tahu itu wahyu dan sebagainya. Gak bisa karena Allah sudah memberikan tadi ada sesuatu di sini software yang diinstal sehingga bisa membedakan mana baik dan buruk. Itu tadi jenengan biduan joget-joget takonono jenengan purun benjing matine joget-joget. Jawabannya mesti mboten purun. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah. Insyaallah kita lanjutkan. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.